Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insya Allah kita akan belajar tentang zakat. Ini adalah salah satu materi di mata pelajaran fikih Madrasah Tsanawiyah kelas 8 untuk semester 1 atau semester ganjil. Nah, sebelum masuk ke materi intinya nih, kita harus tahu dulu apa sih artinya dari zakat. Nah, ini dia. Zakat menurut bahasa adalah berkah, bersih, dan berkembang biak. Dikatakan begitu karena harta yang dikeluarkan zakatnya akan berkembang dan menjauhkan harta tersebut dari bahaya bagi pemiliknya. Juga hati dan harta orang yang membayar zakat menjadi suci, bersih, serta bertambah baik. Nah, sedangkan menurut istilah, zakat ialah kadar harta tertentu yang diberikan kepada para mustahik atau sebutan bagi orang yang berhak menerima dengan beberapa syarat. Nah, langsung aja. Zakat itu ada dua macam. Yang pertama, zakat fitrah. Dan yang kedua adalah zakat harta atau zakat mal. Di sini kita akan terlebih dahulu membahas tentang zakat fitrah. Pasti sudah pernah dengar dong apa itu zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini adalah zakat berupa makanan pokok yang wajib ditunaikan untuk setiap jiwa 1 tahun sekali. Hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib bagi setiap umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, mau besar atau kecil, baik merdeka ataupun hamba sahaya. Yang dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah makanan pokok yang mengenyangkan menurut tiap-tiap tempat atau negeri sebanyak 2,5 kg. Nah, di sini bisa kita ketahui kalau dalam beberapa ibadah yang lain diharuskan yang melaksanakannya harus sudah baligh. Tapi dalam zakat fitrah, meskipun orang tersebut masih kecil, dia tetap harus mengeluarkan zakat fitrah, tetapi menjadi tanggungan dari kedua orang tuanya. Kemudian di sini juga disebutkan bahwa zakat fitrah itu makanan pokok, tapi yang berlaku di tempat-tempat tertentu. Misalkan kalau di kita kan makanan pokoknya beras, berarti zakat fitrahnya menggunakan beras sebanyak 2,5 kg. Sekarang kita masuk ke rukun zakat fitrah. Nah, ada beberapa hal yang harus dipenuhi supaya zakat fitrah yang kita keluarkan sah menurut agama. Yang pertama tentu harus dengan niat. Setiap ibadah, setiap amalan tentu harus ada niatnya. Kemudian yang kedua adalah ada orang yang menunaikan zakat. Yang ketiga ada orang yang menerima zakat atau tadi sudah kita singgung yaitu mustahik zakat. Yang terakhir adalah barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Contoh di daerah kita itu berupa beras. Nah, ini ya contoh atau animasi gambar dari rukun zakat fitrah. Lanjut, sekarang syarat wajib zakat fitrah. Syarat wajib itu hal-hal yang menjadikan seseorang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama tentu harus beragama Islam. Yang kedua masih hidup pada waktu terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri. Yang ketiga mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya pada malam hari raya dan siang harinya.
Nah, untuk yang nomor 2 ini ada pembahasan lebih lanjut atau penjelasannya. Orang tersebut harus mengalami sebagian dari bulan Ramadan dan juga mengalami waktu terbenamnya matahari pada hari terakhir di bulan Ramadan. Oke, nah, jadi orang yang wajib melaksanakan zakat fitrah syarat nomor 2 itu harus memenuhi 2 syarat, yaitu dia mengalami sebagian Ramadan dan juga mengalami sebagian dari awal Syawal atau pada hari terakhir bulan Ramadan, tepatnya pada waktu terbenamnya matahari. Untuk lebih memahami, coba kalian jawab ya pertanyaan ini. Apakah orang yang meninggal pada malam takbir wajib membayar zakat? Oke, jawabannya adalah tentu dia wajib membayar zakat. Kenapa? Meskipun dia meninggal, tetapi dia sudah mengalami sebagian dari bulan Ramadan dan mengalami waktu terbenamnya matahari. Nah, pada saat malam takbir dia meninggal, tapi sebelumnya dia masih hidup ketika waktu terbenamnya matahari, sehingga wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nomor 2, apakah orang yang dilahirkan pada pukul 13 atau pada pukul 1 siang pada hari terakhir bulan Ramadan wajib membayar zakat? Jawabannya tentu wajib. Alasannya kenapa? Meskipun dia dilahirkan pada akhir bulan Ramadan, tapi dia mengalami sebagian dari bulan Ramadan. Meskipun bulan Ramadan itu sudah mau berakhir. Dan ini catatannya, asalkan pada malam harinya yang dilahirkan masih mengalami juga pada saat waktu terbenamnya matahari. Yang ketiga, apakah orang yang dilahirkan saat tengah malam pada malam Idul Fitri wajib membayar zakat? Jawabannya tidak wajib. Alasannya kenapa? Karena bayi yang dilahirkan ini hanya mengalami malam Idul Fitri saja, tidak mengalami sebagian dari bulan Ramadan, karena bulan Ramadannya sudah habis. Yang kita ketahui dalam bulan Hijriah, tanggal itu dihitung ketika sudah masuk waktu maghrib. Berbeda dengan bulan Masehi, bahwa tanggal dihitung mulai pukul 1 dini hari atau 12 dini hari ya. Maka yang nomor 3 ini tidak wajib mengeluarkan zakat. Selanjutnya, waktu mengeluarkan zakat fitrah. Nah, dibagi menjadi 4 macam waktu. Yang pertama adalah waktu yang diperbolehkan, yaitu mulai tanggal 1 Ramadan sampai penghabisan bulan Ramadan sebelum terbenam matahari. Nah, biasanya di daerah kita kan masuknya waktu yang ini ya. Karena daripada misalkan untuk mengambil waktu yang afdol, tapi kita tidak mampu atau malah justru terlewat dari waktunya, maka lebih baik kita melakukannya pada waktu yang diperbolehkan, mulai dari 1 Ramadan sampai penghabisan bulan Ramadan sebelum terbenam matahari atau sebelum malam takbir. Yang kedua, waktu yang diwajibkan, yaitu semenjak terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan sampai sebelum sholat subuh tanggal 1 Syawal. Nah, akhir dari waktu yang diperbolehkan masuk ke dalam waktu yang diwajibkan. Yang ketiga, waktu yang afdol atau yang utama atau yang sunnah, yaitu sesudah sholat subuh tanggal 1 Syawal sampai sebelum sholat Idul Fitri. Kalau kita mampu melaksanakan pada waktu yang afdol, maka itu lebih baik. Tapi
Tapi jika kita mengusahakan pada waktu yang afdol, tetapi pada waktu ini kita malah disibukkan dengan segala keperluan sehingga kita malah tidak mengeluarkan zakat, lebih baik kita masuk kepada waktu yang leluasa, yaitu dari mulai 1 Ramadan sampai penghabisan bulan Ramadan. Bagaimana kalau mengeluarkan zakat setelah sholat Idul Fitri? Bila sesudah sholat Idul Fitri, pemberian tersebut bukan zakat fitrah, melainkan hanya sedekah biasa. Maka perlu kita perhatikan ketiga waktu ini, jangan sampai kita masuk ke dalam waktu yang keempat. Karena jika begitu, maka kita tidak melaksanakan zakat fitrah, melainkan hanya sedekah biasa. Untuk pembahasan tentang mustahik zakat, insya Allah dibahas di selanjutnya ya. Demikian untuk pembahasan tentang zakat fitrah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.